aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 7 September 2020 berjudul Anggota-anggota Keluarga Kerajaan. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita adalah anak-anak dari Raja Sorgawi, anggota keluarga kerajaan, para waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Istana-istana mewah yang Yesus telah siapkan untuk diterima hanya oleh mereka yang benar, yang murni, yang mengasihi dan mematuhi firman-Nya. Di istana-istana mewah di atas kita akan bertemu untuk tidak berpisah lagi. Kita akan saling mengenal di rumah sorgawi kita. Tetapi jika kita akan menikmati kebahagiaan abadi, kita harus memupuk agama di rumah. Sebab rumah adalah pusat kasih sayang yang paling murni dan paling tinggi. Perdamaian, keserasian, kasih sayang, dan kebahagiaan harus dengan tekun dihayati setiap hari, sampai hal-hal yang berharga ini tinggal di dalam hati mereka yang membentuk keluarga. Tanaman cinta harus dipelihara dengan hati-hati, kalau tidak itu akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dihargai jika kita ingin berkembang dalam jiwa. Apa yang ditanamkan iblis di dalam hati, iri hati, kecemburuan, kekejian, jahat, bicara jahat, ketidaksabaran, prasangka, keegoisan, ketamakan, dan kesombongan harus dicabut. Jika hal-hal jahat ini dibiarkan tetap berada di dalam jiwa, akan menghasilkan buah yang olehnya banyak orang akan menjadi najis. Oh, berapa banyak yang menanam tanaman beracun, yang membunuh buah berharga dari cinta yang menajiskan jiwa. Beberapa dari mereka yang menghargai kejahatan berpikir bahwa mereka memiliki beban bagi jiwa. Mereka menjadikan profesi publik sebagai cintanya kepada Tuhan, namun tidak melihat keharusan untuk menyiangi taman hati, untuk mencabut setiap rumput yang tidak enak dipandang, untuk membiarkan sinar matahari kebenaran memancar ke dalam bait suci jiwa. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu menjadi orang Kristen yang praktis, yang menjadi seperti Kristus. Ada kebutuhan akan doa, iman yang tulus, upaya sabar, tak kenal lelah, untuk berperang melawan setiap disposisi jahat, sehingga bahkan pikiran kita pun dapat dibawa ke dalam kekuatan kepada Kristus. Itu yang akan membuat karakter indah di rumah dan akan membuatnya indah di rumah-rumah sorgawi. Ukuran kekristenan Anda diukur oleh karakter kehidupan rumah Anda. Kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang bahagia, penuh kedamaian dan ketentraman. Kecuali Anda memiliki roh Kristus, Anda bukan miliknya, dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus di dalam kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di sorga kebahagiaan. Allah menginginkan Anda untuk menguduskan diri sepenuhnya kepadanya, dan mewakili karakternya di lingkaran rumah tangga. Disalin dari majalah Science of the Times, November 14, 1892. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebutuhan akan doa, iman yang tulus, agar supaya kehidupan kami menjadi lebih sabar untuk melawan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami hidup selalu dekat dan dengan Tuhan untuk memiliki karakter kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini, hamba menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang bekerja di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka, biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua para pasien, khususnya yang terinfeksi wabah corona. Dengan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih rahmat-Mu ya Tuhan. Besok mereka akan memulai kegiatan KBM tatap muka yang juga mengikuti protokoler kesehatan. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka. Bebaskan mereka Tuhan, hindarkan mereka Tuhan dari wabah corona. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih Tuhan, dan juga tukang Grab yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka menjadi berkat bagi sesama manusia. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT, kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat menemukan metode-metode cara yang terbaik Tuhan untuk mengatasi berkembangnya wabah corona saat sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membantu dan menolong bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang tak mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga
surgaku hidup kekal.